malam, sahabat Super Indonesia, dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda malam hari ini di Minggu malam, di mana saya harapkan Anda dalam kondisi yang sangat menyenangkan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, setelah seharian penuh bisa bermain dengan orang-orang yang paling Anda sayangi. Kita bertemu lagi di Mario Teguh Golden Ways, topik kita luar biasa malam hari ini. Saya akan mengajak Anda berbincang mengenai muka tebal hati suci. Anda langsung mengambil cermin? Tidak perlu, karena bukan itu tujuannya. Kalau muka tebal mungkin Anda bisa cek ya, melihat, Anda pegang, Anda lihat ke cermin, apakah benar tebal. Tapi kalau hati suci bagaimana ngeceknya? Dan apakah memang muka tebal dalam arti kata sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Mario Teguh? Belum tentu. Seperti apa? Kita sambut saja Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Maulid Nabi. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meneladani keindahan dari pribadi beliau. Dan mudah-mudahan dalam program kita malam ini kita bisa lebih ikhlas menggunakan wajah terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Seandainya wajah kita ada serepnya, kita bisa abaikan yang pertama ini. Tetapi kita, like it or not, kita berwajah yang harus segera kita gunakan dan menang dalam wajah apapun. Nah, kulit wajah ini adalah kulit pertama, yang utama yang kita gunakan untuk menghadapi dunia. Apa saja konsepnya dan bagaimana kita menggunakannya bagi keberhasilan diri kita? Kita ikuti program ini. Silakan. Pertanyaan pertama dari saya kepada Pak Mario. Yes. Ini saya tergelitik sekali mendengar topiknya, muka tebal, hati suci. Saya awali dari muka dulu. Kalau kita bicara mengenai muka, ini kan adalah ekspresi yang keluar. Biasanya orang mengekspresikan mukanya dari apa yang dia rasakan di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Apakah ada hubungannya Pak antara muka, antara hati, antara jiwa, antara rasa, dan kelanjutannya? Pertanyaan yang baik, Mas Hilbram. Begini, pesawat ulang-alik itu ujungnya itu terbuat dari apa? Keramik, betul. Karena dia nanti akan membara, dibakar oleh atmosfer, gesekan udara, waktu masuk kembali ke bumi. Berarti bagian yang menyentuh kehidupan, yang harus menghadapi kesulitan itu harus sangat kuat. Berarti wajah kita harus seperti peluru anti-tank yang kulitnya adalah tungsten. Berarti kalau begitu, menebalkan kulit wajah itu bukan sesuatu yang buruk. Yuk kita tiru perilaku para pendusta di media massa. Ayo, apa keahlian mereka? Berbohong di depan televisi. Dengan sangat anggun dan gagah sampai akhirnya terbukti bersalah. Iya, no? So, mengapa kita tidak ambil cara mereka? Dengan kejahatan saja mereka bisa berhasil tampil seperti itu. Apalagi kita yang baik, yang hatinya suci. So, yuk hadapi kehidupan dengan berani. Lalu katakan, Anda bisa. Bapak, saya tidak tahu saya bisa atau tidak, tetapi apabila Anda izinkan saya menangani mesin ini, saya akan menjadi pegawai yang paling cepat belajar. Lihat. Itu dibutuhkan wajah yang kuat. Lebih baik kok daripada saya tidak kenal dia, saya tidak kenal uang, nggak tahu kemana gitu. Sampai tahu-tahu sudah dipanggil oleh KPK. Iman itu tidak bisa lepas dari ikhlas. Wajah ini sudah diberikan seperti ini. Ya itu Pak, mau ganti seperti apa lagi? Ya itu pernah ganti? Belum ya? Itu asli, ya. Nah wajah ini toh yang digunakan, so kenapa kita menunggu wajah yang lain? Padahal telah banyak orang dengan wajah yang kurang dari kita berhasil. So kalau hati kita baik, gunakan wajah itu untuk tidak menghalangi hak kita berhasil. Sebagai penutup, berapa banyak orang menghalangi pergaulan yang bisa memuliakannya hanya karena sedang jerawatan? Lihat. Jerawat, pendapat orang tentang jerawat bisa mencegah keberhasilan. Come on.
Nanti Tuhan tanya, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Tuh. Terima kasih Pak Mario. Satu pertanyaan dari saya, mungkin Anda juga nanti bisa memiliki kesempatan untuk bertanya. Tapi sekarang saya kasih kesempatan kepada sahabat super yang sudah hadir di studio Metro TV untuk memberikan pertanyaan. Silakan angkat tangan Anda. Ibu. Salam super Pak Mario. Saya Nur Hayati, saya dari Madura Pak. Dari Madura. Saat ini saya masih dapat musibah Pak. Kebetulan saya difitnah korupsi di desa saya dan hampir semua orang mencemooh saya, membenci saya. Tapi saya mencoba berperilaku seperti artis-artis ya, mencoba tetap tampil bahkan di tempat di mana saya diguncingkan gitu. Okay. Namun ternyata orang-orang malah tambah mencaci maki saya gitu. Yeah. Jadi sepertinya saya tidak cukup kuat untuk menjadi artis, Pak. Apa mungkin saya harus bersembunyi sampai orang-orang melupakan tentang masalah saya atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Super. Maksudnya bersembunyi ke Singapura. Lebih jauh lagi. Atau lebih jauh lagi. Sahabat-sahabat saya yang super. Dengarkan ini ya, logisnya. Kalau orang melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Nah, orang yang memfitnah kita, apakah itu kebaikan baginya? Tidak. Orang yang memfitnah, merendahkan, mencemooh itu sedang melakukan keburukan kepada dirinya sendiri. Seharusnya kita bukan marah, tapi mendoakan supaya keburukan itu tidak terjadi kepadanya. Kenapa memaafkan itu mulia sekali? Supaya orang yang menjelekkan kita tidak terkena kejelekannya sendiri. Itu dibutuhkan keberanian. Itu artis yang sebetulnya. Ibu Nur Hayati, mudah-mudahan cukup jelas. Jawabannya singkat, tapi saya percaya itu mengandung arti yang luar biasa sekali ya. Tetap bersama kami menjadi super, jangan kemana-mana. Karena kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Race.